Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudroh dan iradahnya kita dari hari ke hari, alhamdulillah, dengan mudahnya kita melaksanakan berbagai macam kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga mampu untuk menghindari segala macam larangannya. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Kita juga kesehatan itu manfaatkan untuk melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Saik Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir pada Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Di tahun ini, Ramadan kali ini, saya kebetulan menjadi pemateri pada kultum yang insya Allah akan membahas tentang Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ayat ini mungkin sering kita dengar, atau ayat ini juga sering kita dapatkan materinya dari para asatid yang lainnya. Jemaah Saik Channel yang berbahagia, pada ayat itu kurang lebih saya akan membacakan ayat dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang ia akan lakukan atau apa yang akan terjadi hari esok. Di sini di Quran terjemah diberi penjelasan hari esok itu, di sana dijelaskan sebagai hari akhirat, di akhirat. Jemaah Saik Channel yang berbahagia, ayat ini mudah-mudahan ada korelasinya dengan Ramadan di tahun ini. Karena di sini apabila kita perhatikan, beberapa ayat juga sering mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebaik-baiknya takwa. Di sini juga diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan terjadi hari esok. Di sini artinya Allah sering mengingatkan kepada umat manusia agar senantiasa mengingatkan kepada orang yang beriman agar senantiasa dia selalu bertakwa. Allah mengingatkan dari ayat bertemu ayat yang lain itu pasti beberapa kali ittaqullaha wattaqullaha, banyak secara kalimatnya itu berbeda-beda, tetapi intinya sama, anjuran untuk bertakwa kepada Allah. Mengapa Allah beberapa kali mengingatkan orang-orang beriman? Artinya di sini bahwa orang beriman itu terkadang bisa jadi dirinya sedang tidak benar-benar takwa, atau kembali lagi kepada hadis Rasul yang mengingatkan bahwa manusia itu terkadang lupa. Terkadang takwanya hanya ketika susah saja. Terkadang takwanya ketika diberikan kesulitan saja. Terkadang takwanya hanya pada situasi dan kondisi saja. Padahal yang namanya takwa itu tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Kita di mana saja, kapan saja kita oleh Allah diingatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian di potongan ayat itu dijelaskan bahwa wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad,
hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang terjadi hari esok, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, mohon maaf. Di akhirat itu apa yang akan kita rasakan. Karena bagaimanapun juga di beberapa ayat dijelaskan bahwa ada golongan-golongan yang ketika di padang mahsyar atau ketika akan menghadapi di akhirat itu, ada golongan yang wajahnya berseri-seri, ada yang tertunduk lesu. Artinya ini tergantung apa yang sudah diperbuat di dunia. Apakah ketika di dunianya, ketika kalaulah misalkan ibadah itu ibarat kita sedang menanam, maka memanennya adalah di akhirat. Berarti orang yang tertunduk lesu mendapatkan catatan amalnya kurang memuaskan atau kurang istilahnya menjadi bekal yang baik untuk masuk ke surga, maka orang ini akan tertunduk lesu. Apabila orang yang wajahnya berseri-seri, di surat Abasa juga di akhir ayat itu dijelaskan. Jadi orang itu kategorinya berbeda-beda, tergantung apa yang sudah diperbuat di dunia. Nah, momentum Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersemangat untuk menggapai ketakwaan tersebut. Di ayat Al-Baqarah ayat ke-183 yang ayat populer di bulan Ramadan, kan? Di akhir ayatnya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini dengan kita menjalankan ibadah saum, berzakat fitrah, kemudian misalkan berbagi takjil, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian tadarusnya, ini bisa menjadi bekal untuk nanti di akhirat kelak. Karena kita tidak tahu, walaupun kita berharap kita menjadi ahli surga, tetapi apakah kita memang bekalnya ini cukup tidak untuk menggapai surga. Tetapi bagaimanapun juga kita harus optimis dengan cara berikhtiar. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi momen di mana kita bersemangat untuk menggapai ketakwaan. Saya teringat sebuah hadis, sebuah catatan dari Imam Malik. Di sana ada dalam kitab, bukan Imam Malik, mohon maaf. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dia pernah menangis karena di masa dirinya sedang sakit ketika sudah tua renta. Nah, ketika menangis ini para sahabat hadir di sana dan menanyakan, "Mayubkika, kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Ma'abki ala dunyakum hadihi." Aku tidak menangis bukan karena takut meninggalkan dunia ini. Walakin abki, tetapi aku menangis ala bu'di safari wa qillati zadi. Aku akan mengadakan perjalanan tetapi bekalku masih sedikit. Ini sebagai suatu istilah yang menggambarkan bahwa dirinya perbekalannya belum banyak, tetapi akan di depan mata akan mengadakan perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan setelah kematian. Dirinya itu adalah seorang sahabat periwayat hadis terbanyak. Apabila kita hitung-hitung amal jariah ilmu dari beliau, itu tidak akan terhitung. Umat manusia bisa sholat, bisa zakat, bisa melakukan berbagai macam amalan yang diajarkan Rasulullah, itu diterima oleh beliau dan dijelaskan kepada kita sampai kepada kita di tahun 2024 ini. Amal jariahnya luar biasa bagi beliau. Tetapi di akhir hayatnya itu dia merasa belum percaya diri terhadap amal-amal yang sudah dia lakukan. Ini menjadi sebuah ibrah bagi kita. Mari kita jangan merasa puas. Mari kita senantiasa selalu bersemangat dari waktu ke waktu, diisi dengan kebaikan.
terlebih di bulan Ramadan ini sebagai Ramadan yang baru, Ramadan yang berbeda dari sebelumnya. Apabila di tahun sebelumnya kita Ramadan misalkan belum bisa baca Quran, harus bisa baca Quran tahun ini. Apabila tahun lalu sehari misalkan satu Ramadan belum khatam Al-Quran tadarusannya, maka tahun ini harus khatam. Apabila tahun lalu kita khatam tetapi belum bisa memahami makna Al-Quran, tahun ini mudah-mudahan bisa memahami makna Al-Quran. Dari waktu ke waktu kita lebih baik lagi, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang sekarang itu lebih baik lagi. Mari kita bersemangat untuk menggapai ketakwaan, khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi, kemudian umumnya bagi jamaah Syekh Channel yang berbahagia dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.